Welcome back to Teri Diary. Welcome back with me and my podcast. Anyway, hari ini mataku lagi bengkak. Kata nggak? Kayak bengep. Karena emang habis nangis. Nangis karena Queen of Tears. Beneran bikin tears ya nontonnya. But anyway, topik hari ini aku suka banget. Aku sangat excited untuk membahas ini. Walaupun kayak topiknya tidak bikin bahagia, tapi ini lumayan penting. Dan karena aku pernah berada di fase semacam ini, jadi aku gak sabar untuk berbagi sudut pandang aku. Halo Kasana, hai. Ceritaku berawal dari Oktober 2021. Aku putus dengan pacar beda agamaku waktu itu. 2 bulan setelahnya, 13 Desember 2021, aku iseng main bot anonymous yang ada di Telegram. Niatnya cuma untuk have fun aja karena bosen banget, udah gak ada temen chat. Aku sempet ketemu sama beberapa orang, tapi aku skip, gak tahu kenapa. Sampai akhirnya aku random chat Pew. Lucunya dia juga bales Pew. Terus aku lanjut chatnya. Lagi gabut nggak? Aku gabut. Di situ kami kenalan singkat dan ternyata kami seumuran. Alias dia ngaku seumuran. Padahal aslinya setahun lebih tua dari aku. Kami chatan masih di bot itu sampai jam 1 pagi. I didn't know him in person, tapi orangnya seru banget di chat. I feel like we have the same sense of humor. Sampai dia minta ID Telegram aku dan aku kasih. Dia lanjut ngechat aku secara personal di Telegram. Karena ngerasa nyaman, kami mutualan di Instagram dan di WhatsApp. Aku jadi tahu banyak soal dia. Dia yang asli Jawa Timur tapi sekolah di Sumedang, dan aku yang asli Sumatera Utara kerja di Tangerang. Kami masih intens bertukar pesan. Di bulan Januari 2022, dia confess tipis-tipis ke aku. Aku masih pura-pura gak tahu aja waktu itu. Jual mahal ceritanya. Aku yang masih di tahap move on, iya, gak bisa denial kalau aku masih mikirin mantan aku. Aku gak mau nyakitin orang baru yang akan denganku selanjutnya. Dan aku jujur sama dia tentang hal itu dan dia pun ngerti keadaan aku. Aku minta kami saling mengenal satu sama lain dulu perlahan supaya gak ada penyesalan ke depannya. Karena jujur aku gak mau nambah mantan. Selama masa PDKT, gak ada satu hari pun kami gak chatan atau teleponan. Dia selalu nemenin aku kalau aku lagi capek kerja, sampai hal-hal remeh kayak unboxing paket pun aku melibatkan dia. Sampai pada akhirnya kami sepakat untuk ketemuan. Aku excited banget. Kami mutusin untuk ketemuan di tengah-tengah, yaitu di Jogja. Aku rasa 5 bulan waktu yang cukup untuk kenalan sama dia, dan sejauh ini aku ngerasa cocok sama dia. Aku pun ngeiyain ajakannya untuk ketemuan di Jogja. 20 Mei 2022 aku berangkat ke stasiun Lempuyangan. Menempuh waktu perjalanan 8 jam yang ternyata cukup melelahkan. Tapi entah kenapa, selama di perjalanan aku gak bisa tenang. Aku gugup bayangin ketemu sama orang asing yang bahkan aku gak sangka kalau bakal ketemuan sama dia. Nulis ini aja aku masih ngerasain euforianya pada saat itu. Akhirnya aku sampai lebih dulu, tanganku dingin menunggu keretanya yang beberapa menit lagi menyusul sampai. Aku gugup parah, sampai-sampai aku nyusun skenario di kepalaku bakal ngomong apa kalau udah ketemu sama dia. Gak lama keretanya muncul. Aku makin keringat dingin. Aku ngeliatin orang-orang yang keluar dari pintu kereta. Dan di sana aku ngeliat dia celingak-celinguk nyariin aku. Mata kami bertemu dan dia tersenyum. Aku pun gak bisa nyembunyiin senyumku. Jogja malam itu hujan dan stasiun Lempuyangan jadi saksi pertemuan pertama kami. Kami keluar dari stasiun, makan ayam penyet di depan stasiun. Aku dengar ibu yang jualan ngomong ke dia, "Bojone ayu mas." Dan dia mengiyakan sambil tertawa kecil. Di jalan dia menutupi kepalaku dengan tangannya. Jogja masih hujan, tapi makin meromantisasi pertemuan pertama kami. Pada tanggal 22, dia menjemputku untuk ke Jalan Malioboro. Kami keliling di sana, foto-foto, dan gak ada tanda-tanda kalau dia mau nembak aku. Gak bisa dipungkiri kalau aku kepikiran. Sempat muncul pertanyaan, setelah ketemu, dia gak tertarik ya sama aku?
Ternyata dia udah nyusun rencana nembak aku di salah satu jalan di Jogja dengan buket bunga berwarna pink sambil bilang, "Kamu mau nggak jadi punyaku?" Itu buket bunga pertamaku. Aku otomatis ngangguk dan mengiyakan permintaannya. 22 Mei 2022, we are official dating. Aku menjalani hari-hari penuh bahagia dengannya. Kami yang kembali LDR tapi nggak mengurangi rasa sayangku kepadanya. Aku banyak belajar dari dia, terutama tentang komunikasi. Kadang aku ngambil cuti untuk nemuin dia ke Sumedang dan dia pun sebaliknya nemuin aku ke Tangerang. Kalau Jogja jadi saksi awal kami berjumpa, maka Bandung jadi saksi perjalanan hubungan kami. Aku dan dia udah mengelilingi kota Bandung dan melukis banyak kenangan di dalamnya. Dia laki-laki yang penuh effort, punya 5 love language dan sesuai dengan kriteria yang aku suka. Dia lebih tinggi dari aku, lebih tua dari aku, suaranya yang berat juga aku suka. Dia yang selalu memprioritaskan aku dan mentingin aku di segala hal. Mau bawain tas aku, ngadoin aku beberapa barang mahal, dan 2 kotak jajanan kesukaanku. He knows me so well and I love the way he treated me like a queen. Dia juga bikin aku playlist di Spotify dengan foto yang berlatar belakang stasiun Lempuyangan. Hihi. Singkat cerita, pada November 2023, aku memutuskan untuk resign dan kembali ke kota asalku. Dia pun cuti semesteran dan balik ke kota asalnya. Dari yang awalnya jauh, jadi semakin jauh. Kami sempat punya beberapa masalah, komunikasi kami semakin tidak baik. Jujur, aku merasa kami pun kehilangan spark satu sama lain. Sampai pada Januari 2024, aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini untuk sementara. Karena aku ngerasa saat ini kami hanya menyakiti satu sama lain. Pada awalnya dia masih mencoba menghubungiku, masih mencari cara agar hubungan kami kembali lagi. Aku tidak membalas WhatsApp-nya, tapi mengiriminya email. Aku ingat pada saat itu dia bilang kalau dia gak siap ngelihat aku dengan orang lain. Dia juga bilang gak bakal ada dan gak mau ada orang lain di hidupnya. Dia bakal sayang dan nunggu aku sampai kapanpun. Di email yang aku kirim, aku bilang, "Makasih ya untuk semua effort yang udah kamu kasih ke aku. Makasih buat perasaan-perasaan baiknya. Aku senang sama kamu, tapi untuk saat ini kita belum bisa sama-sama lagi. Insya Allah kalau jodoh kita ketemu lagi ya. Semoga di waktu itu kita udah memantaskan diri satu sama lain. Kalau suatu saat kita udah bisa berdamai sama keadaan, aku tunggu pesan dari kamu. Gak sabar buat mulai dari awal dan seru-seruan lagi, seperti 2 tahun yang lalu." Katakan aku naif, tapi memang aku berharap seperti itu. Aku bilang ke diriku kalau aku gak akan menjalin hubungan dengan orang baru, setidaknya untuk saat ini. Lalu, seperti mimpi buruk, belum ada sebulan setelah kami putus, dia upload status WhatsApp dengan cewek barunya, dengan sebuket bunga di pangkuan si cewek. Aku gak bisa berkata-kata. Aku pikir dia gak akan kayak gitu, karena aku tahu banget dia gimana orangnya. Aku gak terima. Aku marah. Aku menyalahkan diriku sendiri atas semua yang udah terjadi. Dia cuma bilang ke aku, "Kita cari bahagia kita masing-masing ya." Aku nangis sejadi-jadinya. Malam itu aku hancur. Aku benci semua kota-kota yang pernah kulalui dengannya. Aku jadi teringat semua janji yang pernah dia ucap ke aku. Aku juga pernah bilang, "Even if I tell you to go away, don't ever dare to." Tapi dia mungkin lupa akan hal itu. Semestaku hancur sana. 2 bulan lebih berlalu dan aku masih di sini berharap dia kembali. Dia sudah menemukan bahagianya yang baru, tapi kenapa aku masih stuck di sini aja? By the way, terima kasih sudah bacain ceritaku. Doakan aku bisa move dari fase life after breakup ini ya. Mbak Teri, semangat. We are here for you. Lagi-lagi masalah seperti ini yang gak akan pernah membuat kita terbiasa untuk menghadapinya, ya gak sih? Tapi berulang kali aku bilang, kita emang gak bisa menaruh ekspektasi tentang di titik mana kita berdiri dengan orang lain. Maksud aku,
kita bisa berharap, kita bahkan bisa membayangkan kayak dia punya proses dan perasaan yang sama kayak aku nggak akan bareng orang lain, aku di sini memperbaiki diri aku. Tapi kita nggak bisa menaruh kepercayaan dan ekspektasi yang sebesar itu terhadap orang lain, walaupun orang lain itu pernah sama kita merasa sangat mengenalnya, kita merasa kayak dia gak mungkin punya plan B, dia gak mungkin akan bersama dengan orang lain apalagi dalam waktu dekat. Tapi kita gak pernah bener-bener mengenal seseorang, bahkan diri kita sendiri, ya gak sih? Tapi topik hari ini menarik karena kita akan bahas tentang life after the breakup. Dan aku berharap konteksnya gak cuman untuk orang yang bener-bener jalin hubungan ya. Karena aku gak mau kalian yang merasa kayak tapi gue gak pernah punya label terhadap hubungan gue gak pernah ada namanya, cerita gue sama dia tuh gak ada judulnya. Apapun konteks hubungannya, kalau melibatkan perasaan, it's valid. Kamu boleh menyatakan dan menyuarakan perasaanmu di sini karena aku memvalidasi itu. So, gimana melanjutkan hidup, melihat hidup, memaknai hidup setelah fase putus atau fase usai dari sebuah cerita sebelumnya? Pertama, mungkin tidak ada breakup yang menyenangkan. Bahkan putus baik-baik aja tuh juga nggak menyenangkan. Paham kan? Kayak putus baik-baik tuh tetap putus namanya. Tetap ada perasaan absurd, perasaan nggak enak, perasaan yang nggak nyaman yang menghuni perasaan kita. Dan itu normal, itu wajar. Kamu berhak mendapatkan seluruh suasana perasaan itu. Dan wajar juga kalau setelah putus tuh kamu masih terus figure it out what was wrong. Jadi udah putus nih, situasinya kamu udah putus sama dia, kamu lihat dia udah punya pasangan baru, tapi kamu masih stuck dengan pertanyaan kayak kemarin tuh apa ya yang salah? Apa ya yang harusnya gak gue lakukan, yang harusnya bisa membuat gue sama dia masih bareng-bareng? Jadi jangankan jauh-jauh move on dan menerima status menjadi single gitu, kamu tuh masih figure it out gitu loh. Kalau gak nangis ya mikirnya tuh bukan kayak gue harus buat apa setelah ini, tapi mikirnya kayak kenapa ya yang kemarin itu terjadi, kenapa ya dia mutusin gue, kenapa gue sama dia harus berpisah. Jadi masih memikirkan hal yang udah gak bisa kita ubah lagi. I've been there, aku tahu gimana rasanya, dan itu emang kayak mimpi buruk. Itu rasanya tuh kamar kita tuh gelap, walaupun kita lagi nyalain lampu itu tetap gelap. Kita scrolling handphone itu lebih gelap lagi karena kita dihantui oleh jejak-jejak kenangan yang pernah kita lalui sama dia. Karena jejak-jejak tuh bukan cuma lewat tempat, kayak kita lagi dengerin lagu nih, misalnya kita udah gak niat untuk mikirin dia, tiba-tiba kita denger lagu yang pada saat itu lagu itu bukan lagu sedih, lagu itu bukan lagu yang harusnya bikin kita sangat terpuruk, tapi karena lagu itu isinya dia, itu jadi kayak hal yang sebisa mungkin langsung kita skip, langsung kita pencet next. Gak mau dengerin lagu itu. Yang bisa juga tempat atau film atau anything. Kita kan banyak ya menaruh tokoh di banyak hal, banyak tempat, banyak barang, banyak buku, banyak lagu, kayak parfum. That's okay. Perasaan buruk itu, situasi tidak nyaman itu emang nyata. Itu gak cuma ada di kepala kamu, itu emang ada dan gak perlu disangkal. Gak perlu. Malah jangan kalau menurut aku. Karena menurut aku step paling besar yang bisa kita ambil setelah putus adalah feel the pain. Gak usah jauh-jauh mikirin gimana caranya move on, gimana caranya enjoy being single, gimana caranya menerima diri sendiri. Menurut aku itu terlalu jauh. Step pertamanya yang menurut aku langkah besar untuk diambil adalah feel the pain. Let the sadness out. Biarin tubuh kamu tuh menangkap sinyal yang emang dia butuhkan. Kayak misalkan tubuh kamu pengen nangis, ya udah biarin dia nangis. Mau 5 jam, 10 jam, mau seharian, mau seminggu. Let the sadness out. Let yourself crying. Karena semakin kita denial, semakin kita tahan kayak gue tahu tubuh gue tuh butuh nangis sekarang. Gue tahu tubuh gue butuh marah sekarang, butuh benci sama dia. Tapi kita denial gitu. Kita kayak kayaknya nggak perlu ditangisin, nggak perlu dibenci. Itu akan membuat fase putusnya itu nggak selesai-selesai.
Jadi jangankan untuk mikirin soal move on atau mikirin life after breakups, kalau kita belum menerima si breakupnya ini, kita masih terus questioning, kita masih terus menyalahkan diri kita sendiri, kayak salah gue tuh di mana sih, kenapa, terlalu banyak kenapa, terlalu banyak denial, sampai kita lupa bahwa yang kita lakukan nih adalah mengendalikan apa yang gak bisa kita lakukan gitu. Kita berusaha memperbaiki apa yang udah gak bisa lagi diperbaiki karena denial, karena kita gak membiarkan diri kita untuk merasakan semua hal yang emang ingin dia rasakan. Got my point, right? Be honest with yourself. Apa sih yang lagi mau lo rasain? Apa sih yang sekarang ada di kepala lo? Apa sih yang mau lo coba sampaikan kepada diri lo sendiri? Jadi be honest with yourself. Dan yang penting banget diingat adalah remember that you are broke up with him, not with yourself. Aku ulang ya. Kamu putus dengan dia, tapi bukan putus dengan dirimu sendiri. And that's really two different things. Aku tahu kamu menyukai diri kamu yang sama dia. I know. Kita semua kayak gitu. Kita semua punya bagian dari diri kita yang kita sukai ketika bersama dia. Kayak I miss the old me. Kayak aku kangen diriku waktu sama abang. I really miss her. I really miss the old me. Sangat kangen. Tapi bukan berarti aku kehilangan diriku sepenuhnya. Kamu emang berpisah sama dia, tapi kamu bukan lagi berpisah sama diri kamu sendiri, dan itu yang bisa kamu kendalikan. Jadi ingat apa yang mau kamu ingat, rasakan apa yang ingin kamu rasakan. Tapi jangan pernah nge-reach out dia dulu. Jadi kayak kamu lagi fase menghadapi kehidupanmu setelah breakup nih. Jangan langsung ngehubungin dia dulu. Ini ajaran temanku yang waktu itu pernah aku share ke kalian di episode sebelumnya. Jangan reach out dia. Aku tahu emang sangat kayak bikin tertarik, bahkan kepikiran kayak chat dia lagi gak ya, hubungin dia lagi gak ya, kayak tanya aja dia kayak gimana sekarang. Gak usah. Kamu gak bisa melakukan itu terhadap diri kamu sendiri karena terlalu cepat, kayak fasenya tuh belum selesai untuk kita bisa kembali berkomunikasi sama dia. Kalau kita udah sama-sama tenang, sama-sama damai, kita udah ngerasa kayak oke, inilah kehidupan gue setelah tidak ada dia gitu. Tapi kalau one day semesta mempertemukan kamu dengan dia lagi, it's another scenario, you know. Tapi untuk sekarang hubungi semua orang, tapi jangan dia. Hubungi teman kamu, hubungi sahabat kamu, hubungi aku seperti di pesan ini, hubungi orang tua kamu, semuanya boleh, tapi jangan dia. Ingat lagi bagaimana hubungan itu berakhir. Remember how he letting you go. Ingat bagaimana dia bisa langsung melupakan kamu. Ingat bagaimana dia langsung mencari penggantimu. Jadi aku tahu masalah ini emang ada kaitannya sama dia, tapi urusan kamu sama dia udah harus selesai. Kamu emang masih boleh kangen sama dia, mikirin dia, itu hak kamu, hak kita semua yang pernah punya perasaan sama seseorang. Tapi untuk mengaitkan dia lagi terhadap urusan kamu, kayaknya gak perlu ya. Menurut aku, life after breakup itu tentang sabar sama diri sendiri. Please be patient with yourself. Sabar, hadapi semua step itu, fase itu, rintangan itu. Kayak kamu harus sabar menghadapi diri kamu sendiri. Jadi sebelum kamu denger episode aku yang waktu itu bahas tentang gimana caranya enjoy being single, kamu harus bersabar dulu menghadapi diri kamu yang jadi banyak sedihnya, banyak sensitif, banyak menyalahkan diri kamu sendiri. Jadi it's only you that can help yourself and figure this out together. Jadi sama-sama tuh, gak cuman dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri. Jadi take your time, lakukan apa yang membuat kamu merasa lebih baik. Kalau kamu ngerasa, yang gue lakuin ini kok malah bikin gue semakin ingat dia in a bad way gitu, kayak gue jadi semakin tidak sehat dengan diri gue sendiri, stop it. Kamu kenal dirimu, kamu tahu sinyal-sinyal dalam tubuhmu. Jadi jujur sama diri sendiri. Dengerin kata hati kamu, dengerin isi kepala kamu. Beberapa hal yang baik emang sering terasa gak enak dan sulit untuk kita terima, tapi kadang itu yang kita butuhkan.